Halo teman-teman YouTube, balik kita Autobox. Ketemu lagi dengan kita. Kita sekarang mau review mobil gede lagi nih, gitu kan. Mobil yang ada di garasi Apik dan Jejak Travel Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau sewa mobil, sekarang bisa cari di Jejak Travel Indonesia. Jadi kita punya beberapa pilihan mobil. Teman-teman bisa hubungin kontak admin di bawah. Nanti mau butuh mobil, sewa mobil apa, dari yang gede, kecil, sampai bus di belakang juga bisa kita bantu. Mau tahu review mobil ini seperti apa? Simak terus. Ya, jadi mobil yang kita review sekarang ini adalah Hilux tahun 2018. Ini serinya sebenarnya sama kayak video kita yang sebelumnya mengenai Pajero Sport ya. Mungkin linknya bisa lihat di atas. Jadi ini adalah mobil bekas tambang, tapi kondisinya bagus, bersih. Belum ada karat, nggak ada kotoran-kotoran di karpet. Nanti kita lihat interiornya. Jadi Hilux ini sudah jalan sekitar 6 tahun, tapi kilometernya belum sampai 100.000, artinya dia bukan mobil yang capek gitu kan, dia bukan mobil yang sering jalan terus setiap harinya, jadi kayaknya emang cuma buat operasional aja. Oke, ini mobilnya, kita lihat yang pertama dari ban dulu ya. Bannya dia udah pakai ban MT, ukuran 265/65, ring 17, ini masih ring standarnya dia, pakai velg kaleng, dan kalau dilihat sih ya kaki-kaki lain-lain kayaknya nggak ada perubahan ya, cuman penggantian ban ke jenis MT atau mati rim. Jadi mobil ini udah siap teman-teman ajak camping atau mau terabas kemana, asal mobilnya muat masuk bisa gitu kan. Dari bannya kita lihat ke belakang dulu yuk, ini yang menarik nih. Mobil ini tuh mobil yang sebenarnya multifungsi ya. Jadi kalau teman-teman misal membutuhkan mobil yang bisa muat penumpang, tapi misal lagi butuh pindahan nih, atau butuh ngangkut barang yang banyak, mobil ini jawabannya. Karena apa? Karena dia punya kapasitas bak yang luas dan bisa mengangkut apapun gitu. Jadi kalau misal teman-teman butuh pindahan nih, tapi orangnya juga mau pindah dari mana? Bandung ke Jakarta mungkin orangnya muat, bisa maksimal 5 orang. Dan barang-barang bisa diatur sedemikian sehingga bahkan ada penguncinya di sini, pengaman buat tali atau buat terpal di atasnya. Dan ini multifungsi lah. Itulah fungsi double cabin sebenarnya buat mengangkut orang dan barang. Dan kalau dilihat baknya pun masih bersih ya, masih ini belum pernah diganti juga ininya, linernya masih bagus. Jadi kondisinya walaupun bekas tambang, yang dibilang orang bekas tambang pasti busuk-busuk, sepertinya nggak berlaku di mobil ini, kecuali ya ada sedikit minor ya, mungkin ini waktu ngebuka mentok sesuatu, jadi ya kondisinya ada sedikit penyokan di sini, tapi lain-lainnya sih normal. Ini yang menarik dari mobil double cabin. Sekarang kita coba ke depan ya. Nah, ini kan mobil tinggi ya, cuman dia tidak menyediakan pijakan kaki. Jadi untuk naik tuh teman-teman harus melangkah yang agak tinggi baru naik. Nah, bismillah. Jadi odometernya di angka 95.400. Untuk mobil operasional sih ya nggak terlalu capek ya. Dan dia 4x4, tapi berbeda dengan Pajero yang kemarin kita bahas, kalau dia pakai tuas untuk perpindahan gearnya, kalau dia pakai putar-putar seperti ini nih. Jadi mau 4x2, 4x4, atau mau butuh 4x4 yang buat nanjak atau off-road. Yuk kita bahas fiturnya dulu nih. Fitur dari mobil ini. Fiturnya sebenarnya cukup lumayan ya. Manual, kita cek, koplingnya
Koplingnya nggak berat banget tapi juga nggak enteng gitu. Koplingnya lumayan tapi perpindahan giginya masih enak, masih ajak gitu ya. Handbrake masih manual. Kemudian kalau kita lihat ruang penyimpanan, cup holder ada, di tengah cuma ada satu. Terus tempat kacamata, lampu, audio standar, airbag ada. Apalagi ya? Kalau kita lihat ke sini ada tombol-tombol. Nah, sepertinya ini ada tombol yang dummy, tombol yang nggak ada tombolnya tuh kayaknya mungkin push start stop button. Jadi mungkin generasi setelahnya dia udah pakai start stop button, udah nggak pakai kunci lagi gitu loh. Nah kan masih pakai kuncinya ya standarnya kunci Toyota ya. Semua mobil Toyota tuh kuncinya pasti sama deh. Sekarang modelnya kayak gini semua. Mau itu Innova, mau itu Fortuner, semuanya sama. Laci-laci. Ya, laci dia ada 2 kompartemen, atas dan bawah. Oh, bahkan masih ada buku servis. Ya. Sebenarnya mobil ini memang dirawat dari company sebelumnya. Nah, di sini juga masih ada cup holder lagi. Nah, sebenarnya cup holder kayak gini tuh ada enaknya. Kalau misalnya teman-teman suka minuman yang selalu dingin atau seger, taruh aja botol di sini, terus AC-nya tetap dibuka gitu kan. Jadi botolnya akan kesembur AC dan dia akan tetap selalu dingin gitu loh. Itu enaknya ada cup holder di depan AC itu enaknya gitu. Menjaga minuman tetap dingin. Kemudian di sini juga ada kompartemen lagi, cukup lumayan. Bisa nyimpen barang yang besar. Cuman kalau misal teman-teman mana mau bawa tisu gitu ya, tisu tuh mungkin bisanya hanya di laci atau tisu yang kecil di sini. Karena kalau taruh di sini nggak ada tempatnya. Dashboard nggak terlalu terlihat besar. Yang terlihat besar dari sisi sini adalah air scoop. Jadi dia filter udaranya itu ada berada di atas mesinnya. Jadi air scoopnya itu buat nangkep udara langsung buat ke mesin. Jadi air scoopnya sangat kelihatan dari sini karena posisi duduk kita tinggi. Jadi kap mesin kelihatan, air scoopnya lebih kelihatan lagi. Jadi ya memang berasa kayak bawa mobil yang besar gitu, yang tinggi gitu loh. Ya. Terus kalau kita lihat apa ya? Kita udah lihat fitur-fitur apa? Oh, ini ada differential lock. Jadi mau di lock apa enggak? Mungkin ini ketika di 4x4 kali ya. Jadi differential lock itu tujuannya adalah apakah kita pengen roda belakang itu berputar bareng atau enggak. Kalau di lock artinya kanan dan kiri putarannya RPM-nya akan sama. Tapi kalau differential lock-nya dimatikan, putaran kanan dan kiri biasanya berbeda. Jadi tujuannya kalau misal teman-teman lagi di tanah terus kepater gitu, nah kita lock nih diferensialnya supaya apa? Supaya dua-duanya dapat traksi. Karena kalau kita matikan locknya, yang satu kepater, yang muter cuma yang nggak kepater. Karena yang satu dia diem nih, ada beban jadi dia diem. Gitu. Itu fungsinya diferensial lock. Tapi ini hanya ada diferensial lock belakang aja. Tengahnya nggak ada. Jadi diferensial itu biasanya ada belakang, ada tengah. Tengah itu artinya keempat roda muternya sama persis. Nah kalau ini artinya berarti hanya roda belakang yang ada locknya. Berarti depan dan belakang itu independen. Depan belakang putarannya nggak bisa sama. Gitu. Ya, sekarang kita ke belakang ya. Nah ini karena nggak ada pijakan ya, jadi ya teman-teman harus melangkah kaki agak tinggi, pegangan dan ya kalau nggak ada pegangannya sih kayaknya pegel sih. Duduk di belakang nih enak. Ini joknya masih ori ya. Joknya masih ori. Cuman nggak enaknya adalah dia nggak bisa di recline ke belakang. Biasanya kan jok tengah tuh bisa setengah atau seperempat lah ke belakang. Karena ini mentok body jadi nggak bisa. Dan headroomnya kayak berasa pendek gitu. Kenapa? Karena memang jok belakang ini dibikin lebih tinggi timbang jok depan. Jadi kita posisi duduknya itu lebih tinggi timbang penumpang depan. Biasanya biar kita bisa ngeliat depan atau biar kita nggak terlalu mual kalau belakang tuh lebih pendek. Di posisi kaki nyaman. Ini juga masih ada ruang-ruang penyimpanan. Ini ada P3K. Empuk, enak. Terus kalau nanya pajaknya berapa nih? Pajak mobil ini itu per bulannya sekitar 5.100.000 lah. 5.190 ya, katakan 5,2 setiap tahun. Plus ada biaya kir. Karena mobil ini mobil membawa barang, mobil bak. Jadi selalu ada kir yang masa berlakunya kalau nggak salah 6 bulan. Biaya kir itu variatif ya.
Itu menarik. Kita cek mesinnya yuk. Wah, ada turunnya susah. Oke. Wah, kap mesinnya ini sangat berat ya teman-teman ya, dan nggak ada pegasnya. Jadi butuh tenaga ekstra. Oke, ini yang tadi saya bilang air scoop. Jadi dia ada tonjolan di atas kap, itu yang sangat kelihatan dari kalau kita mengemudi. Mesinnya adalah mesin legend ya, 2KD, biasa dipakai di Fortuner juga. 2KD 2500 cc, diesel dengan turbo, ya kan? Nah, ada turbonya. Ya nggak diragukan lagi 2KD ini tenaganya cukup besar ya, makanya kenapa Hilux ini dipakai buat angkut orang, angkut barang itu cocok karena memang tenaganya yang segitu besarnya gitu loh. Dan akselerasinya pun enak gitu. Nanti kita coba tes jalan, walaupun mungkin kita nggak bisa off-road, kita coba tes di jalan raya, tapi kita coba 4x2, 4x4-nya seperti apa kalau di jalanan raya. Gitu. Nah, kalau kondisi mesin sih dilihat kering sih kering, tapi memang agak sedikit lebih lebih kotor gitu kan. Mungkin butuh detailing aja karena di bagian-bagian bawah tuh masih ada bekas-bekas tanah-tanah tambang gitu ya. Mungkin tanah itu kalau diolah ada emasnya gitu mungkin, nah nggak tahu saya. Karena ini tanah dari tambang gitu kan. Tapi secara overall body masih oke. Nah ini mungkin udah repair tapi body samping oke. Kap mesin masih kaleng, masih bagus. Teman-teman kalau misal mau jalan-jalan ke gunung, bawa barang, camping, mobil ini cocok sebenarnya. Dan dari segi tampilannya pun nggak kelihatan mobil niaga gitu loh. Tampilannya pun mobilnya ya mobil menarik, cuman ya karena di bekas tambang masih ada stiker-stiker tambang lah. Gitu. Mau dengerin suara mesinnya nggak? Kita tes ya, kita starter ya. Ya, kalau dari suara mesinnya mungkin dibandingkan mobil tambang kita yang sebelumnya, yang Pajero Sport, mungkin dia sedikit lebih bukan kasar tapi lebih berisik lah gitu, lebih bersuara. Tapi ya itu memang khasnya 2KD. 2KD itu mesinnya powerful tapi memang suaranya khasnya seperti ini, bukan karena mesinnya tidak dirawat tapi memang khasnya mesin 2KD itu seperti ini gitu. Tapi dilihat sih nggak ada kebocoran. Ya, kondisi masih bagus. Dan ada beberapa part yang sudah diperbaharui nih, kelihatan dari warnanya dia masih baru sendiri. Menarik. Habis ini kita coba tes jalan, kita coba akselerasinya, dan kita coba manuver-manuvernya. Oke, let's go. Walaupun koplingnya tadi saya bilang nggak terlalu empuk, tapi ya tetap bisa nyaman sih. Kita coba manuvernya coba. Belok-belok tajam gimana? Ramai sekali. Makasih Mas. Oke. Perpindahan giginya emang masih enak ya, masih lemes lah. Jadi nggak ada yang ngejeduk atau gimana. Koplingnya pun juga masih enak. Nah, sebenarnya kita pengen coba akselerasi nih, cuman jalannya agak rame teman-teman, jadi agak susah. Kita review dari kekedapan kabin dulu aja kali ya. Sebenarnya mobil ini dibilang nggak kedap sih enggak, tapi dibilang kedap juga suara-suara motor masih pada masuk gitu loh. Jadi ya kedepan kabin bisa dibilang mungkin agak biasa aja gitu kan. Gitu. Cuman yang berbeda ketika naik mobil ini adalah kita tuh posisi bener-bener kayak berasa tinggi banget gitu. Bahkan kayak
atap mobil tuh kayak udah deket nih sama kepala nih gitu kan. Jadi berasanya memang sangat tinggi. Gitu. Nah, kalau buat macet-macetan kita coba apakah koplingnya bikin pegel kaki? Enggak sih, koplingnya masih normal lah, masih enak. Ya. Terus masalah setir nih ya, setir nih sayangnya jempol-jempol kalian tidak bisa ada hiburan karena baik dari sisi audio atau menu atau apapun nggak ada ya di jempol-jempol ini, jadi polos aja, jadi ya udah jempolnya megang setir aja ya. Jempol yang kanan juga nggak ada, kiri juga nggak ada, cuma ada untuk apa nih, sen sama wiper aja udah. Gitu. Ini sekarang kita jalan pakai 4x2, jadi karena kita nggak butuh yang kenceng-kenceng, jadi kita masih di 4x2. Karena biasanya kalau kita pakai 4x4 terus kita lagi manuver belok gitu ya, belok agak tajam dan sambil jalan, itu suka ada bunyi cit gitu. Nah, kenapa? Karena ban depannya yang pas belok dua-duanya muter semua nih, muternya bareng gitu. Kadang suka ada decit itu, jadi kadang suka malesnya seperti itu kalau kita pakai 4x4 di jalan raya. Cuma nanti akan kita coba kalau ada jalan yang agak lapang ya, kita coba akselerasi kalau 4x4 tuh gimana sih, karena 4x2 dan 4x4 nya bisa dipindah sembari jalan, kecuali untuk yang low ya, low gear itu kalau kita butuh nanjak-nanjak, nah itu nggak bisa sambil jalan, harus berhenti netral baru di engage ke 4x4 yang low gear. Kalau teman-teman mau off-road, mau main nanjak-nanjak yang terjal, nah itu 4x4 yang low gear gitu. Tapi ini sementara ini akselerasinya masih enak ya mobilnya. Khas jambakan dieselnya itu ada gitu loh. Ini kita masuk ke jalan yang agak nggak rata gitu ya. Shocknya kalau dibilang keras, ya kalau dibandingkan mobil penumpang ya keras. Karena apa? Karena dia didesain untuk membawa beban yang cukup berat gitu kan. Ya penumpang, ya barang. Makanya kalau dibilang keras ya keras. Tapi enaknya jadi satu. Kayak tadi ketika di jalan raya, dia nggak limbung gitu, nggak yang kayak naik kapal gitu loh. Jadi shock keras itu ada untungnya, tapi ya ada minusnya juga. Gitu. Cuman mobil barang seperti ini pasti shocknya agak-agak keras pastinya. Karena dia untuk menjaga apa ya, biar dia nggak terlalu ambles ketika diisi barang. Konsumsi BBM, ya konsumsi BBM mobil ini harusnya hemat ya. Tapi kita belum pernah melakukan tes yang sampai seberapa ngiritnya. Tapi dengan tenaga 2.500, kemudian dia diesel, ya harusnya dia hemat gitu kan. Gitu. Konsumsi bahan bakarnya harusnya cukup hemat. Dengan dia juga manual gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir kalau misal nyewa mobil ini BBM-nya gimana. Dia hemat lah. Gitu. Coba ya. Dikit. Enak, jadi akselerasi ini masih enak. Ini tadi start dari gigi 2, jadi tenaganya masih ada gitu. Nah ini kosong, kita coba tarik lagi ya. Ya, tenaganya masih. Jadi mitos mobil bekas tambang itu busuk menurut saya agak dibantah oleh mobil ini, karena mobil ini AC-nya dingin banget, bahkan agak dikecilin dikit biar nggak terlalu dingin. Mesinnya sehat, tenaganya ada, dan bodinya juga nggak banyak kropos atau rusak. Kilometer pun masih 95.400. Ya artinya menarik mobil ini.
Kita mau cobain radius putar nih, kita cari putaran balik, kita muter balik. Apakah semudah itu atau tidak gitu ya. Karena mobil gede, panjang lagi nih kan, pasti radius putarnya akan lebih susah. Tapi ya kita coba. Kita coba ya, radius putar mobil ini ada putaran nih. Kita coba. Apakah bisa sekali jadi? Iya, ternyata tidak bisa sekali jadi. Jadi teman-teman kalau pakai mobil ini harus siap-siap kalau muter ya 2 kali lah. Gitu. Karena ini setirnya udah mentok, tapi mobilnya nggak terlalu karena setirnya udah mentok, kok mati lagi? Oh 3 mas, pantesan. Pantesan. Nah, jadi gitu ya. Jadi putar baliknya nggak bisa sekali jadi. Karena tadi setirnya udah mentok, tapi masih nggak bisa tuh dapat gitu. Tapi ya memang tempatnya nggak terlalu lebar ya. Tapi radius putarnya memang untuk mobil panjang ini nggak segede itu sih. Jadi ya teman-teman persiapan aja kalau bawa mobil ini putar balik ya harus siap-siap. Gitu. Oke teman-teman. Sekian dulu review kita tentang Hilux double cabin ini. Buat teman-teman yang mau pinjam atau sewa mobil ini bisa hubungin admin Garasi Apik dan Jejak Travel di bawah ya. Terus buat teman-teman yang mencari spare part Chevrolet juga bisa ke Tokopedia-nya bengkel kita AutoWorks. Nanti linknya ada di bawah semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Dadah!